Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, Kembali lagi ya untuk kita di materi aplikasi perkantoran satu ini. Untuk kemarin saya sudah membahas bagaimana materi tentang bagaimana cara membuat beberapa jenis tabel dan saya sudah mengecek tugas-tugas teman-teman. Iya kemarin terakhir ini ya rumus matematika tabel, tugas tabel maupun tugas rumus matematikanya sudah saya cek semuanya ya lumayan lah ya teman-teman meskipun ada beberapa yang masih miss tugasnya terutama di pembuatan tabel-tabel itu mungkin agak sedikit apa namanya susah ya. Terus untuk beberapa teman-teman yang kemarin mengumpulkan tugasnya apa namanya tugas yang rumus matematik itu banyak ya teman-teman yang meninggalkan komen bahwa rumusnya hilang, kalau dikumpulkan di classroom hilang, bla bla bla. Nah itu nggak apa-apa itu karena setelah saya lihat pakai Google Docs itu rumusnya muncul. Kalau nggak biasanya kemarin saya downloadin dulu baru saya lihat itu rumusnya ada kok gitu ya teman-teman. Oke gitu sudah lumayan bagus ya teman-teman berarti bisa mengikuti materinya dengan baik. Nah, untuk hari ini saya akan bahas bagaimana cara untuk menambahkan gambar di Microsoft Word. Jadi ini materi yang super simple sekali ya. Oke, jadi minggu ini, untuk hari ini saya akan bahas bagaimana cara untuk menambahkan gambar dan juga nanti cara input gambar, beberapa input gambar, grafik, dan lain-lain, serta cara untuk screenshot. Seperti itu ya. Nah, kalau cara untuk screenshot sepertinya teman-teman sudah banyak yang tahu ya. Jadi menurut saya hari ini adalah materi yang sangat super simple. Jadi untuk yang teman-teman yang sudah tahu ya tidak apa-apa tetap mempelajari. Siapa tahu kan ada langkah-langkah yang memang belum teman-teman ketahui atau mungkin teman-teman yang belum tahu sama sekali bagaimana cara menambahkan gambar atau meng-screenshot gambar, menginsert objek-objek di Microsoft Word. Nah, itu teman-teman bisa mengikuti video saya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Hari ini kita akan belajar untuk Oke, kita buka Microsoft Word-nya. Sekarang yang pertama adalah uh, untuk menambahkan gambar di Microsoft Word atau di naskah teman-teman itu biasanya bisa didapat dari clip art yang tersedia di Microsoft Word atau mungkin gambar yang tersedia di PC teman-teman atau mungkin bisa juga teman-teman membuat gambar di sini sendiri dan juga teman-teman juga bisa mengcapture dari layar monitor seperti itu ya. Nah, untuk yang pertama yang akan saya bahas adalah gambar dari clip art. Nah, gimana sih caranya untuk menginput menginput sih? Iya sih sama aja, menginsert gambar dari clip art yang ada di keyword seperti itu. Oke, untuk yang pertama adalah untuk insert gambar di Microsoft Word, teman-teman bisa insert clip art. Nah, tapi di sini ada yang beda. Jadi kalau misalkan Microsoft Word teman-teman versi 2010, mungkin ketika teman-teman di menu insert itu di sebelah pictures ini ada yang namanya clip art langsung ya. Tapi kalau misalkan di mungkin 2013 ke atas itu mungkin sudah beda. Jadi bukan insert clip art lagi, tapi kalau kita ingin menambahkan gambar yang dari clip art itu teman-teman harus insert online picture dulu. Jadi di menu bar ini teman-teman pilih insert, lalu teman-teman pilih online picture. Tapi kalau misalkan di 2010 itu di sini namanya clip art langsung. Tapi kalau di 2013 ke atas sepertinya harus nge-search langsung di online picture baru
teman-teman nge-search yang namanya clip art seperti ini. Terus ini bebas, ini mau Creative Commons only atau all, terserah. Nah, itu nanti teman-teman bisa select beberapa gambar yang teman-teman pengen masukkan. Seperti itu, misalkan saya select ini dicentang saja. Untuk kota-kota yang di sini, ini centang-centang semuanya bebas ya, mau pilih yang mana aja. Terus kalau sudah itu tekan insert aja, seperti itu. Nanti biasanya kan ini karena online ya, jadi mungkin kita menunggunya lama karena harus downloading dulu. Download ini mungkin saya percepat saja videonya nanti daripada menunggu downloadnya ini lama. Oke, sepertinya jaringannya terlalu lama untuk mendownload 2 gambar clip art, jadi kita satu aja. Oke, nanti seperti ini teman-teman munculnya ya. Jadi teman-teman insert dulu. Jadi ini sudah muncul gambar clip artnya. Kalau misalkan sudah muncul terus ingin memasukkan lagi, kalau misalkan banyak, kalau tadi kan saya select banyak terlalu lama ya downloadnya. Jadi saya satu-satu aja. Jadi kalau satu-satu gini ya apa namanya ini pointernya taruh sini dulu lalu baru insert lagi, karena kalau misalkan teman-teman pointernya di sini nanti gambarnya akan ketutup dan hilang yang gambar sebelumnya itu. Oke, jadi itu caranya untuk insert gambar di clip art. Jadi kalau misalkan Microsoft Word tahun 2010 itu dia di sebelah picture ini sudah ada tulisan clip art, tapi kalau 2013 ke atas itu teman-teman masih harus ngeklik online picture, baru nanti teman-teman di apa namanya nge-search yang namanya clip art sendiri tadi ini. Nah, di sini langsung nge-search clip art lalu enter saja. Nah, ini teman-teman pilih gambar yang mana yang mau di apa namanya yang mau dimasukkan, lalu teman-teman tekan insert gitu. Nanti gambarnya otomatis akan di sebelah sini masuk di lembar kerja teman-teman, seperti itu ya. Jadi itu caranya untuk insert gambar melalui clip art. Lalu yang kedua, kalau misalkan kita mengerjakan gambar itu pastikan kita butuh yang namanya untuk mengatur posisi gambar itu di mana, seperti itu kan. Jadi misalkan, ini saya nggak mau nih gambar Santa Claus, gambar kurcacinya sebelah sebelah namanya siapa ya? Lupa ya. Piggy ya namanya. Piggy kalau nggak salah. Sebelah Piggy saya mau di bawahnya atau mungkin saya mau di tengah-tengah halaman, seperti itu. Kayak misalkan teman-teman misalkan ada logo gitu ya, logo universitas tengah letaknya harus di tengah misalnya. Itu teman-teman bisa mengaturnya posisi-posisi gambar-gambar teman-teman itu di yang namanya menu bar format ini, seperti itu ya. Jadi diklik dulu gambarnya lalu teman-teman masuk nanti dia akan otomatis muncul di format ini. Nah, teman-teman lihat di sini ada beberapa ribbon, ada adjust, ada picture styles, ada arrange, ada size. Nah, teman-teman pilih yang position. Nah, ini teman bisa memilih nih mau di mana si piginya, seperti itu. Nah, ini coba-coba aja teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Mungkin di tengah aja seperti ini. Jadi kalau teman-teman mengatur apa namanya mau gambar itu posisinya di mana bisa dengan position ini, seperti itu ya. Terus untuk kalau misalkan agar dia apa ya tergabung dengan tulisan, misal bla 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 misal ini saya nulis, kita cari teks lorem di sini, sini. Nah, teman-teman bisa juga ini si picture-nya ini tergabung dengan paragrafnya. Itu caranya teman-teman bisa di wrap text saja. Nah, ini bisa nih teman-teman, gambarnya bisa di antara teksnya atau bisa di belakang teksnya, bisa di depan teksnya, bisa di tengah-tengah dan lain-lain, seperti itu ya. Coba kita inline with text. Nah, ini jadi dia bisa seperti ini. Ini bisa di antara teks-teksnya kayak gitu gambarnya. Gitu, atau misalkan square.
Nah, ini dia bisa mengikuti picture-nya teman-teman mau di mana, seperti itu. Oke, itu untuk mengatur posisi si PG-nya atau picture-nya. Selain mengatur posisi, dia juga teman-teman bisa juga mengatur posisi gambarnya untuk menyesuaikan dengan teks paragraf teman-teman, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, sebentar, ini saya inline juga aja deh. Nah, jadi misal kayak gini. Oke, kayak gitu ya. Oke, nah selanjutnya ketika teman-teman ingin memperkecil ukuran picture-nya, jadi misal ini kayaknya kurcacinya terlalu besar deh gitu ya. Jadi teman-teman bisa nih untuk memperbesar, mengecilkan, mengukur skalanya dari gambarnya ini. Caranya adalah jangan langsung kayak gini ya, maksudnya biar dia tetap presisi, teman-teman tuh harus menekan tombol shift di keyboard, lalu arahkan mouse ke sini sampai muncul panah miring seperti itu, baru dikecilkan seperti itu. Jadi jangan langsung mengecilkan tanpa memencet tombol shift, karena nanti dia bisa nggak presisi seperti itu ya. Oke. Nah selanjutnya gimana caranya untuk menginsert gambar. Tadi kan insert clip art ya, gambar dari clip art ya. Nah sekarang caranya untuk menginsert gambar dari file yang ada di komputer teman-teman. Nah caranya gimana? Di insert, lalu teman-teman pilih picture di sini. Nah itu teman-teman bisa langsung nge-input gambar-gambar, misal ini gambar-gambar yang ada di PC teman-teman seperti itu. Nah itu caranya. Ini kan gambar yang ada di PC saya ya. Nah seperti itu. Jadi caranya adalah insert picture, lalu teman-teman pilih di file mana teman-teman menyimpan gambar itu. Nah terus silakan teman-teman klik gambarnya, lalu silakan pilih insert seperti itu. Kalau ingin menatanya juga sama, teman-teman bisa pakai yang tadi format position bla bla bla, atau juga dia di antara paragrafnya itu bagaimana di antara teks. Dari behind text, in front of text, square, in line with text, dan lain-lain seperti itu. Wrap text itu intinya bagaimana si gambar itu tergabung dengan paragrafnya teman-teman, seperti itu ya. Oke, itu sih untuk cara menginput gambar dari media penyimpanan teman-teman atau dari file komputer teman-teman, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah bagaimana membentuk gambar dengan shape atau bentuk-bentuk yang ada di layar teman-teman, seperti itu ya. Oke. Nah, caranya adalah teman-teman tinggal insert aja, bisa insert. Langsung ini lihat, ini ada di ribbon illustration, lalu teman-teman pilih yang insert shape sebentar. Lalu teman-teman bisa ini insert shape, ini ada beberapa shape, pilihan shape banyak sekali ya. Mulai dari ada lines, ada rectangle, ada basic shape, ada block arrow, ada equation shape. Nah, itu teman-teman bisa bisa menggambar-gambar sendiri, dan teman-teman bisa mengatur formatnya di sini. Entah itu dari ini ada warna, terus ada outline, terus ada efeknya juga ada kayak gini, mau seperti apa bebas. Ini ada beberapa aturan efeknya. Lalu di sini juga ada positionnya, ada lines-nya, dan lain-lain. Terus di sini juga ada desain yang sudah disediakan juga banyak. Terus jangan lupa setiap kalau teman-teman bingung si shape ini
harus digambar dulu ya. Jadi misalkan teman-teman insert panah ini, terus loh kok nggak muncul panahnya. Nah, karena teman-teman harus menggambar sendiri seperti ini. Nah, kayak gitu caranya. Seperti itu ya. Jadi diklik, lalu tahan dan gerakkan. Di-drag terserah mau gimana. Nah, kalau membesar kecilkan ya tetap harus menggunakan shift baru dibesar kecilkan biar dia tetap presisi seperti itu. Mungkin bisa juga teman-teman ketika menggambar shape-nya itu teman-teman bisa tekan shift lalu baru digambar. Nah, itu dia bisa langsung presisi. Seperti itu objeknya. Kayak gitu ya. Itu nanti teman-teman bisa mencoba sendiri untuk bentuk-bentukannya seperti itu. Lalu intinya pokoknya teman-teman ketika mengubah bentuk-bentuknya shape ini, kenapa sih harus tekan shift? Karena harus tetap presisi biar dia tetap simetris intinya. Kalau misalkan teman-teman molor-molorin gini biar kayak gini kan dia bentuknya nggak simetris ya. Nah, beda kalau misalkan saya klik, saya tekan shift, nah dia pasti tetap kotak gini, tetap simetris. Intinya itu, teman-teman kenapa harus selalu menekan shift di setiap ketika mengecilkan atau memperbesar si objeknya, seperti itu. Nah, lalu sekarang bagaimana caranya biar warna dan bingkai dari shape yang kita buat itu sama dengan seperti yang sebelumnya. Misalkan saya membuat kotak gini ya. Nah, ketika saya membuat gini lagi, itu gimana caranya biar desainnya itu sama. Jadi teman-teman bisa lakukan dengan cara klik kanan, lalu set as default shape. Nah, kayak gini. Jadi ketika teman-teman insert, terus bikin smiley, nah itu dia pasti desain dan warna dan bentuknya itu sama dengan sebelumnya, seperti itu. Kayak gitu guys. Jadi setiap bentuk yang kita buat itu desainnya akan sama dengan yang kita buat sebelumnya, seperti itu. Oke, jadi bisa dengan klik kanan lalu set as default. Tadi mana ya? Nah, set as default shape. Kok yang ini nggak ada? Nah, ini kayak gitu. Jadi defaultnya nanti setiap kita buat shape akan berwarna biru, line-nya biru, fill-nya biru, kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya bisa juga teman-teman misalkan saya di sini bikin shape ya, bikin segitiga misal. Nah, terus saya bikin lagi di sebelahnya. Saya bikin kotak gini. Misal ini desainnya beda ya. Misal kayak gini. Nah, saya pengen kotak ini biar sama desainnya kayak segitiga ini. Entah itu dari warna fill-nya, entah itu dari warna line-nya, entah itu dari modifikasinya gitu. Misal ini saya kasih shadow deh misal. Nah, ini kan bentuknya beda ya. Saya pengen seperti ini gitu. Jadi selain cara yang klik kanan set as default shape tadi, teman-teman bisa juga menggunakan di sini di home sini ada format painter. Jadi klik saja ini icon format painter, lalu teman-teman pilih objek yang akan di copy modelnya. Jadi ini saya copy. Lalu teman-teman di sini pilih format painter lagi, terus diklik lagi seperti itu. Nah, kayak gitu caranya ya. Jadi format painter diklik di sini, ini diklik dulu objek yang ingin di copy modelnya, formatnya. Lalu klik format painter, lalu di sini klik objek yang akan
di paste, lalu format painter, klik di sini. Kok nggak bisa guys? Tadi bisa ya. Terus di sini coba. Nah, kayak gitu. Jadi jangan di select dulu berarti. Jadi yang di select tetap ini. Jadi klik terus format painter lagi, langsung di sini diklik. Nah, itu dia langsung berpindah. Seperti itu. Kalau misalkan pengen mirip ini ya sama format painter di sini, format painter lagi di sini. Nah, itu sudah mirip dengan ini. Kayak gitu ya caranya. Jadi selain klik kanan set as default shape, tuh teman-teman bisa menggunakan format painter. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya adalah mengcapture gambar dari monitor. Nah, bagaimana sih cara nge-print screen PC layar monitor? Nah, teman-teman bisa dengan cara nih, karena saya di laptop saya sudah menggunakan aplikasi ya, jadi dia sudah terkonfigurasi dengan aplikasi print screen. Jadi ketika saya pencet, jadi klik, nanti saya beri modulnya kok di Classroom biar teman-teman buat belajar juga. Klik PRT SCR. Jadi klik PRT SCR ini. Nah, jadi klik print screen. Misalkan kalau di saya ketika saya klik print screen pada keyboard. Nah, jadi teman-teman klik print screen aja, kan sudah tahu ya pasti caranya, cara nge-print screen aja Bu gitu kan. Nge-print screen ya gampang banget, tapi untuk teman-teman yang belum tahu mungkin kan bisa jadi kan ini bisa buat belajar seperti itu ya. Untuk teman-teman yang sudah tahu bisa sharing ilmunya dengan teman-teman yang lain. Untuk yang belum tahu bisa mempelajari materi saya atau mungkin bisa bertanya ke temannya yang sudah bisa. Seperti itu. Jadi klik print screen PRT SCR di keyboard kalian. Kalau di saya ini ketika saya pencet print screen, nah ini saya selected area gini. Karena apa? Karena saya sudah terkonfigurasi dengan aplikasi print screen gitu. Jadi di sini langsung bisa ada print, ada copy, ada paste gitu. Nah ini saya copy terus di sini saya paste. Nah gitu. Karena punya saya sudah terkonfigurasi dengan aplikasi Lightshop namanya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan di teman-teman itu kan nggak ada, misalkan belum terinstall aplikasi print screen seperti saya. Nah, itu teman-teman langsung pencet aja klik print screen pada keyboard, lalu langsung di Microsoft Word-nya itu langsung di Ctrl V seperti itu. Lalu Ctrl V seperti ini. Jadi di paste intinya. Nah, jadi gitu. Kayak gitu ya caranya. Seperti itu. Oke, nah kalau misalkan teman-teman merasa print screen-nya kurang kurang bagus, saya pengen saya potong deh, nggak mau ada window menunya, title bar-nya dan lain-lain kayak itu. Nah, teman-teman bisa nih klik di objeknya terus di format, teman-teman bisa memencet tombol yang namanya crop ini, CROP nih, teman-teman pilih crop. Nanti ketika muncul garis-garis hitam ini, teman-teman klik saja lalu geser dan sesuaikan mau bagian mana yang dipotong seperti itu ya. Kalau sudah, teman-teman klik enter. Nah, ini sudah jadi. Kayak gitu, teman-teman ya. Jadi setelah di print screen biasanya teman-teman akan memotongnya. Cara memotongnya ya seperti itu. Klik dulu objeknya, lalu teman-teman masuk di format ini, klik crop. Lalu teman-teman bisa digeser-geser semuanya kok. Dari pojok, dari atas, dari bawah, dari tengah itu bisa semuanya. Kalau sudah merasa sudah sesuai dengan harapan teman-teman, tinggal pencet enter aja. Gitu untuk cara print screen di laptop atau PC atau layar komputer. Nah, selain itu, selain print screen dengan cara ini, dengan klik PRT/SCR pada keyboard lalu Ctrl V di Microsoft Word, teman-teman bisa juga nih cara print screen yang lain. Nah, caranya adalah dengan tekan F5. Kalau di saya harus pakai Fn ya, karena nggak tahu laptop teman-teman pakai Fn apa enggak. Kalau menggunakan Fn,
ya Fn F5, kalau tidak menggunakan Fn ya tekan F5 saja seperti itu. Nah, setelah itu gunanya apa sih menekan F5 ini? Ini karena kita akan memunculkan yang namanya top up menu yang namanya find and replace. Di sini ada find, ada replace, ada go to dan lain-lain. Nah, di sini di go to ini kita bisa print screen dari di find and replace, lalu kita bisa melakukan print screen dengan cara tekan Alt print screen lalu escape seperti itu. Oke. Lalu di Microsoft Word teman-teman tekan Ctrl V. Nah, ini bisa dengan cara kalau mau screenshot pop up menu seperti itu. Nah, ini kan langsung nih. Jadi caranya untuk men-screenshot pop up menu yang itu tadi. Jadi misal nggak ada lagi nih. Jadi tekan F5. Bentar. Di sini atau kita pakai kemarin yang menulis rumus kali ya. Nah, oh ini bukan pop up. Kalau teman-teman ingin men-screenshot, kalau ini kan men-screenshot layar ya tadi, tekan print screen dan Ctrl V aja. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin men-screenshot pop up kayak tadi, misalkan saya ingin men-screenshot find and replace tadi, jadi saya ingin men-screenshot bagian ini aja. Kalau teman-teman menggunakan print screen pada keyboard aja, itu kan pasti satu layar semua ini yang di print screen dan kita harus nge-crop bagian ini aja. Nah, kalau ingin men-screenshot langsung bagian pop-up menunya aja, itu bisa tekan Alt print PRT SCR pada keyboard lalu tekan escape lalu tekan Ctrl V. Nah, ini langsung dia muncul di Microsoft Word-nya bagian ini aja. Bedanya kalau kita PRT SRC saja itu kan satu layar biasanya. Nah, satu layar gini kan, jadi kita harus nge-crop gitu, kadang juga buram pecah gitu ya. Nah, cara lain yaitu tadi, bisa dengan cara bisa, bentar saya tulis ya, screenshot pop-up menu Alt S PRT SCR dan escape pada keyboard lalu tekan Ctrl V pada lembar kerja. Oke, kayak gini doang. Ctrl B. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan ini, teman-teman nggak perlu repot-repot untuk memotong si pop-up menunya ini. Dan dia juga jelas gitu loh, nggak pecah. Kayak gitu ya, guys. Oke, terus selain cara-cara screenshot itu tadi, nah teman-teman juga bisa screenshot di Microsoft Word-nya sendiri gitu. Jadi caranya adalah teman-teman masuk di menu insert, lalu di sini ada yang namanya screenshot ya. Nah, di sini tekan screen screen clipping. Nah, itu teman-teman tunggu sebentar sampai gambarnya memudar seperti ini. Oke, lalu teman-teman sampai ada muncul tanda plus, lalu klik tahan, lalu teman-teman tarik dan drag seperti ini, mau bagian mana yang di screenshot. Nah, kalau saya ingin bagian ini aja gitu, lalu saya akan lepas. Nah, dia akan otomatis masuk di Microsoft Word seperti itu. Jadi kita malah nggak ribet malahan ya kan. Jadi caranya kalau kalau print screen dari Microsoft Word langsung, ya adalah screenshot, screen clipping, tunggu sampai gambarnya buram putih gini. Terus klik dan drag area mana yang ingin di screenshot.
terus langsung lepas saja. Nah, dia langsung otomatis masuk di Microsoft Word-nya teman-teman. Oke, kayak gitu ya. Oke, selain itu, itu tadi materi-materi hari ini. Simple banget kan materi hari ini. Jadi tadi sudah saya kasih tahu gimana caranya untuk insert picture, uh, melalui clip art atau online picture seperti ini, lalu cara mengatur posisi gambarnya, lalu bagaimana cara insert picture dari file yang ada di komputer teman-teman, lalu juga bagaimana cara untuk insert picture dari shape seperti ini, terus cara untuk mengatur atau menjadikan shape itu membuat bentuk shape sebagai default sehingga ketika kita membuat shape lagi dia akan berbentuk seperti yang sebelumnya, dan juga kita mengcopy paste style dari shape yang kita mau, lalu bagaimana cara beberapa cara screenshot di layar dan Microsoft Word seperti itu dan lain-lainnya. Oke, itu saja sih untuk materi gambar ini, simpel aja. Lalu selain picture, clip art, shape tadi juga ada yang namanya smart art. Nah, ini teman-teman di sini bisa milih juga ini beberapa smart art. Ketika teman-teman membuat infografis atau membuat langkah-langkah flowchart dan lain-lain, nah teman-teman bisa menggunakan smart art ini, atau bisa juga di chart ini juga ada beberapa ketika teman-teman ingin menulis data dengan diagram. Nah, ini teman-teman bisa memilihnya. Di sini ada beberapa diagram, ada column, ada line, pie. Nah, itu teman-teman bisa mencobanya sendiri seperti itu. Oke. Oke, sebentar ini sedikit lemot. Oke, mungkin itu saja untuk materi hari ini. Jadi nanti saya beri ya. Nah, ini contoh diagramnya. Nah, ini langsung ada Excel-nya di sini. Jadi sini diagramnya. Lalu di sini bisa kita ganti. Nah, jadi macam-macam diagramnya itu bisa kita ganti angkanya. Nanti ketika teman-teman insert diagramnya, itu dia akan otomatis muncul Excel-nya seperti yang bisa. Jadi kita bisa ganti angka-angkanya untuk mengganti volume dari diagramnya seperti itu. Oke, itu saja mungkin materi untuk hari ini. Nanti saya beri modulnya untuk bagian untuk bab hari ini ya. Jadi nanti silakan teman-teman di-download dan dipahami videonya. Oke, cukup mungkin itu saja. Terima kasih untuk yang sudah melihat video saya. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.